Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang komunikasi dan perspektif. Ternyata dalam komunikasi yang membuat kita nyambung itu bukan kata-kata. Kata-kata itu peranannya hanya 7% dalam berkomunikasi. Yang sangat menentukan bagaimana kita berkomunikasi dan bisa nyambung adalah perspektif. Pendekatan kita dalam berkomunikasi dan cara komunikasi itu yang menentukan. Maksudnya gimana? Mungkin dengan contoh lebih jelas ya, seperti biasa. Maka mari kita coba melihat yang saya maksudkan ini melalui contoh. Perspektif itu maksudnya begini. Kalau kita berbicara dengan seseorang, kita langsung bisa merasa. Mungkin dia tidak banyak bicara atau banyak bicara, tidak masalah kata-katanya, tetapi kemudian kita bisa merasa, wah ini orang ini sombong. Atau orang ini rendah hati. Mungkin kata-katanya sama, tapi cara mengkomunikasikannya, pendekatannya, dan perspektifnya berbeda. Contoh lebih jelas seperti ini. Kalau saya melihat seseorang sebagai orang yang membutuhkan, maka saya akan membantu. Itu perspektifnya. Dia berkekurangan, maka saya akan membantu. Nah, pada waktu dia membantu itu, posisinya adalah posisi orang yang lebih di atasnya. Tidak sama dengan yang dibantu. Karena dia membantu, dia di atasnya. Karena itu kalau kita mengadakan baksos atau membantu orang-orang miskin, membagi-bagi sembako, kita seringkali tidak berkomunikasi dengan mereka. Atau komunikasi dengan mereka tidak terjadi. Karena perspektifnya adalah dari yang memberi kepada yang menerima. Tidak nyambung. Komunikasi tidak terjadi. Itu yang saya maksudkan perspektif. Perspektif yang kedua. Kalau kita misalnya mengikuti sebuah pelatihan, lalu kita diminta untuk mencari domba-domba yang hilang, lalu mengadakan kunjungan. Nah, kalau kita mempunyai pendekatan atau perspektif bahwa kita perlu menolong orang itu, kita perlu memperbaiki orang itu, kita perlu menyelamatkan orang itu adalah domba yang hilang, saya ingin menyelamatkannya, itu tidak terjadi komunikasi. Komunikasi tidak nyambung. Satu adalah orang yang baik, satu orang yang tidak baik, yang perlu diselamatkan, yang perlu ditolong, domba yang hilang. Kadang-kadang mereka tidak mau. Bahkan begitu mau dikunjungi, tahu dengar ini pintunya ditutup lalu bilang saya tidak ada ya. Karena sudah diposisikan pada orang yang dicari. Diposisikan pada domba yang hilang. Apalagi dengan terus terang mengatakan, ini nih domba yang hilang nih, ayolah ikut kegiatan. Komunikasi tidak terjadi. Karena kemudian perspektifnya berbeda. Tidak sejalan, tidak nyambung. Satu merasa orang baik, satu merasa orang yang hilang, domba yang hilang. Tidak ada orang yang senang dianggap sebagai domba yang hilang. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak sebagai Allah, tapi Allah yang menjadi manusia, sama seperti kita. Ngobrol seperti kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dulu juga pernah terjadi. Pastor Damian pergi ke Pulau Morotai, tempat orang-orang kusta disingkirkan, dibuang, dan mewartakan Injil ke sana. Karena para pewarta Injil sudah dikirim di situ ke Pulau Morotai itu dan tidak ada satupun yang berhasil. Injil tidak bisa diterima di antara orang-orang kusta itu. Kenapa? Karena mereka selalu menjadi pewarta yang mau menyelamatkan orang itu. Mereka tidak bisa menerima. Pastor Damian datang juga tidak diterima awalnya. Kemudian dia berdoa dan dia mendapatkan keyakinan. Saya juga harus terkena kusta. Dan dia berdoa, Tuhan, inikah jalannya? Saya harus kusta juga supaya mereka bisa merasa bahwa saya sama dengan mereka. Kalau memang ini jalanmu, saya mau.
lalu dia sengaja tidak menjaga diri cukup baik sehingga akhirnya dia terkena kusta. Nah, sesudah terkena kusta, dia mewartakan Injil langsung diterima. Para penderita kusta itu mengatakan, nah sekarang engkau sudah sama dengan kami, maka kami akan mendengarkan engkau. Dan seluruh Pulau Morotai itu menjadi percaya kepada Kristus. Itulah inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Allah turun pada level manusia. Perspektifnya sama-sama manusia, nyambung. Maka dalam komunikasi, kata-kata itu hanya 7%. Tetapi cara komunikasi kita dan level kita, perspektif kita, itu yang sangat menentukan. Lalu bagaimana supaya kita bisa langsung masuk dalam komunikasi dan kemudian bisa menjadikan, memberi kesaksian tentang Tuhan? Kita juga harus belajar dari Tuhan. Menghargai orang itu. Bukan mau menolong, karena kalau mau menolong itu berarti dia butuh pertolongan. Bukan mau memperbaiki, mau menyelamatkan, karena berarti dia tidak baik, saya yang baik. Tetapi menghargai orang itu. Kalau perspektif kita menghargai, sikap kita bagaimana? Sikap kita kemudian mau melayani, karena orang itu berharga. Itulah perspektif yang paling tepat. Kita tidak dari atas, kita juga tidak sama, tapi bahkan kita dari bawah. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Dan karena itu orang percaya. Perspektifnya, sudut pandangnya harus menghargai orang itu. Bukan mau menyelamatkannya, bukan mau memperbaiki kesalahannya. Tidak akan berhasil. Tetapi menghargainya. Dan kemudian kita melayani orang yang berharga. Karena ketika kita melihat orang itu berharga, kita ingin melayaninya. Dan karena itu konsisten Tuhan mengajarkan. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena untuk bisa melayani, menjadi pelayan, dia harus merendahkan dirinya. Tidak ada pelayan kok dari atas. Nah, ini perspektifnya sudah bukan pelayan. Ini kata-kata saja. Klise saja. Omdo, omong doang. Karena itu cara berkomunikasi itu ditentukan oleh cara pandang kita. Kalau kita ingin menyelamatkan orang itu, gaya kita bicara, cara kita menolong, itu kita adalah orang baik kepada orang tidak baik, tidak berhasil. Karena perspektif menentukan cara komunikasi. Kalau perspektif kita, cara pandang kita, orang itu bernilai, berharga, maka saya akan melayaninya. Tapi memang tidak mudah, karena untuk menjadi pelayan kita harus merendahkan diri, tidak sama bahkan. Dan siapa yang mau merendahkan diri? Kebanyakan dari kita ingin dihargai, kita ingin dicintai, kita ingin diterima. Tidak salah, tetapi kalau itu yang pertama kita majukan, kita tidak pernah bisa melayani. Pelayan kok gampang tersinggung? Ya tidak mungkin. Pelayan itu kadang-kadang justru direndahkan, tidak dimengerti, dihina, tetapi tetap melayani. Karena perspektifnya orang ini berharga. Yesus contohnya jelas sekali. Dia makan dengan pemungut cukai, dia bergaul dengan para pelacur. Bukan bahwa pelacuran itu baik, bukan pemungut cukai itu benar, tidak. Tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka. Menghargai mereka itu bernilai sebagai pribadi. Tidak seperti orang Farisi, jangan campur dengan para pelacur. Jangan bergaul dengan para pemungut cukai, mereka orang berdosa. Tidak pernah bisa berkomunikasi, karena tidak ada selevel. Tetapi lebih dari atas ke bawah. Tuhan Yesus bukan hanya selevel, tapi dari bawah melayani. Dan karena itu menyelamatkan semuanya. Kita juga menjadi murid Kristus diminta untuk memberi kesaksian.
mencari domba yang hilang bukan sebagai orang yang benar, yang ingin menyelamatkan, ingin memperbaiki orang yang salah. Bukan, itu tidak akan berhasil. Karena pertama-tama tidak terjadi komunikasi. Sudah ada tinggi rendah dulu. Kalau kita mau menyelamatkan domba yang hilang, kita harus menghargai domba itu. Dan karena itu kita melayaninya, mencarinya dengan penuh cinta, ketemu, memikulnya. Kalau kita mau menyelamatkan domba yang hilang itu dengan posisi kita yang benar, dia yang salah, perlu diperbaiki. Kalau ketemu kita menegurnya, bukan merangkul dan memikulnya. Itu bedanya. Perspektif kita menentukan cara komunikasi kita. Cara komunikasi kita menentukan keberhasilan terjadinya rasa connected, nyambung dalam komunikasi. Maka mari kita meneliti gaya komunikasi kita, cara kita berkomunikasi, karena itu sangat menentukan. Bukan kata-katanya, tetapi cara kita berkomunikasi. Kita teliti baik-baik dan kemudian kita lihat apakah kita perspektifnya sebagai pelayan atau sebagai penyelamat. Orang baik yang mau menyelamatkan orang tidak baik. Supaya memang pelayanan kita sungguh-sungguh pelayanan yang otentik. Pelayanan yang berhasil mendapatkan domba yang hilang karena menghargai mereka dan melayani mereka dengan penuh cinta kasih seperti Tuhan sendiri. Tuhan bersabda, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang." Tuhan memberkati.